Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari array dengan function. Uh, kita mulai langsung saja ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya, latihan kita yang pertama yaitu menuliskan array dengan indeks numerik. Nah, di sini saya punya elemen array namanya buah dan yang kedua array array warna. Ya, isinya untuk array buah itu adalah mangga, apel, pisang, dengan jeruk. Ini langsung dituliskan pada array-nya. Ya. Kemudian dipanggil ya nomor elemennya 0 dan 3. Nah, yang berikutnya di sini array ya, kita panggil array, elemen array di sini. Nah, ini tidak dituliskan langsung pada array-nya tetapi kita tuliskan masing-masing elemennya, yaitu merah, biru, hijau, dan putih. Nah, kita coba panggilkan untuk elemen 0 dengan kedua. Kalau tadi 0 dengan 3, ini 0 dan 2. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya nanti seperti ini. Ya, kita coba, kita panggil yang pertama dulu. Ya, hasilnya mangga, jeruk, merah, dan hijau. Mangga dengan jeruk itu merupakan elemen elemen yang ke 0 dengan yang ketiga. Ya, sesuai ya, 0 dengan ketiga. Kemudian yang berikutnya, ya ini merah dan hijau. Merah dan hijau itu adalah 0 dengan 2. Jadi 0 yang pertama merah, kemudian hijau yang kedua ya. Ini ya yang kedua. Nah, yang berikutnya ya, latihan kita yang berikutnya silakan nanti Anda ketik saja ya. Ya, kita punya elemen array namanya array nilai di sini ya, array Ani ya, nilainya adalah 90, Otim 90, Ana 75, Budi 85. Kita panggil sini nama elemennya adalah Ani dan Otim. Hasilnya nanti 80 dan 90 karena yang dipanggil Ani dengan Otim. Ya, ini pakai string. Nah, apa bedanya dengan yang tadi yang pertama? Kalau yang pertama itu menggunakan angka ya. Nah, yang kedua nih, yang sekarang yang kita lakukan adalah kita gunakan memanggil array itu dengan menggunakan stringnya. Ya, kemudian berikutnya sini ada Ami, Asma, dan Sri. Nah, kita panggil Asma di sini dan Ami. Nilainya masing-masing di sini 85 ya. Ya, ini ya Asma ini Asma itu maaf ya. Asma itu 95. Ami 80 ya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang kedua ya, 80, 90, 95 dan 80 ketika kita memanggil array-nya dalam bentuk string ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu dengan dengan array indeksnya ya. Kita tampilkan dengan menggunakan perintah for dan yang satu lagi for each ya. For ya ini akan kita tampilkan sejumlah ya sejumlah elemen array yang ada di sini black misalkan sini warna ya. Blue, black, red, yellow, dan green. Ini menggunakan isinya ini menggunakan elemen dari array-nya. Kita coba tampilkan apakah hasilnya nanti benar-benar warna biru, hitam, merah, atau kuning dengan green. Kita coba ya. Kita coba hasilnya nanti di sini yang ketiga kita klik. Ya. Nah ya. Hasilnya di sini do you like blue, do you like black, do you like red, do you like yellow, dan do you like green. Ini dengan perintah for. Artinya ditampilkan semua. Kemudian dengan perintah for each. Dengan perintah for each juga sama ya, ini tampilkan semua blue, black, red, yellow, dan green. Ini yang ketiga. Bagaimana yang keempat? Nah, ini ya. Untuk yang keempat, di sini kita punya elemen array-nya nilai ya Ani, Otim, Ana, dan Budi. Kita gunakan yang pertama dengan menggunakan array dulu ya, dengan menggunakan for each ya maaf ya. Dengan menggunakan for each, kedua kita gunakan while. Hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini ya. Ini yang keempat. Nah, hasilnya ya, yang keempat dengan menggunakan for each dan menggunakan while dan list. Bagaimana dengan yang kelima ya? Nah, ini kita yang latihan kita yang kelima di sini warna ya, array warna kita punya blue, black, red, yellow, green.
array nilai ya ANI 80, OTIM 90, ANA 75. Nah, kita tampilkan dengan menggunakan apa namanya print R ya, print R ya. Warna ini akan mencetak struktur array-nya. Ya, mencetak struktur array-nya. Jadi misalkan contoh blue itu dia menempati elemen array yang ke 0. Black dia menempati elemen array yang ke 1, red menempati apa namanya array yang ke 2 ya, array yang kedua ya. Yellow yang ketiga, green yang keempat. Kita coba hasilnya seperti apa ya. Oke, ya. Ini yang kelima, ya. Nah, ini berdasarkan strukturnya. Ini strukturnya seperti ini. Ya, 0, 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalau yang ini yang pertama, blue, black, red, yellow, green. Yang berikutnya yang kedua, Ani, Otim, Ana, dan Budi. Ini yang kelima, latihan kita yang kelima. Nah, bagaimana dengan yang latihan kita yang keenam? Ya, yang keenam itu, ya saya turunkan dulu ya ini fotonya. Ya, yang keenam kita menggunakan eh, menggunakan perintah sort dan air sort. Ya. Nah, elemen kita yang pertama itu adalah Ani, yang kedua Otim, ya Sri dan Budi. Ini akan kita tampilkan sebelum pengurutan. Ya, kita tampilkan dulu elemen array sebelum diurutkan, kemudian ini sesudah diurutkan dengan perintah sort. Ya, apa bedanya dengan arsort? Nah, kita coba ya. Kita coba apa bedanya sort dengan arsort. Ya, ini yang keenam ya. Nah, ini dia bedanya. Ya, yang sort ya ditampilkan 75, 80, 85 dan 90. Kemudian kalau yang arsort 90, 80, 85, 85, 80 dan 75. Artinya apa di sini? Kita narik kesimpulan di sini bahwa dengan menggunakan sort akan ditampilkan elemen array berdasarkan nomor urut yang pertama atau yang terkecil ya, atau boleh dikatakan ascending ya. 75, 80, 85 dan 90. Ascending ya, dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Nah, kalau yang arsort itu dari yang terbesar atau yang sampai dengan yang terkecil. Ya, artinya dari belakang ke depan ya, atau descending ya. 80, 85, 80 dan 75. Ini untuk sort dengan arsort. Nah, berikutnya sekarang yang ketujuh ya, yang ketujuh kita buka yang ketujuh ya. Nah, ini yang ketujuh. Ya, kita gunakan urut sort dengan arsort. Kalau tadi sort dengan arsort, sekarang ada tambahan a depannya. Asort dengan arsort. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau tadi dengan sort dan arsort, kalau sekarang ada tambahan asort dengan arsort. Ya. Oke, yang ketujuh sekarang. Nah, ini dengan asort. Asort itu artinya apa di sini? Artinya di sini kita tampilkan berdasarkan elemennya. Ya, elemennya. Jadi nama elemennya di sini adalah Sri, Ani, Budi, dan Otim. Ini juga sama ya. Otim, Budi, Ani, dan Sri. Ini kalau menggunakan asort dengan arsort. Artinya ini boleh menggunakan string. Ya, kalau menggunakan a. Ya, asort atau arsort. Ya. Nah, berikutnya yang ke-8 di sini kita gunakan perintah ksort dengan krsort. Nah, bedanya apa lagi nih? Bedanya, nah ini ya, kalau tadi menggunakan asort dengan arsort, kita sekarang, nah yang ke-8 ya, ya ini dengan ksort, ya. Ksort itu bagaimana? Ksort itu diurutkan berdasarkan nomor indeks elemen dari stringnya. Jadi Ani itu kan pasti diletakkan di awal ya, Ani, Budi, Otim, dan Sri. Ya, ini dengan ksort ya, kemudian diurutkan dengan krsort. Ya, krsort. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya yang ke-9 ini posisi ya. Posisinya sini adalah kita tuliskan sini arraynya food by car plan. Current ya, transport. Current itu pasti ya berarti ini. Karena apa? Ini posisinya di yang pertama, current. Kemudian next, transport ya.
Next transport berartinya setelah current. Setelah current itu kan pasti byte. Ya kalau tadi food ini pasti byte. Maka di sini akan menghasilkan byte. Kemudian berikutnya current lagi, ada perintah current lagi. Berarti kalau ada perintah current lagi ya otomatis ya saat ini adalah ya byte. Karena tadi posisinya masih di byte ya. Baik, ini ya hasilnya seperti ini. Nah berikutnya ada perintah preview. Preview berarti kembali lagi ya, baik jadi akhirnya ke food ya. Food, maka di sini akan muncul food ya. Jadi food baik food. Nah, yang berikutnya n. N itu berarti array yang terakhir. Ini adalah plain. Nah, ini ada plain. Ya, kemudian current. Current itu posisi yang terakhir apa? Plain ya, berarti plain. Nah, maka di sini akan ditekan food baik food plain ya. Ini untuk menentukan posisi pointer dalam array ya. Ini yang ke-9. Nah, hasilnya seperti apa? Yang ke-9 nah, seperti ini. Ini yang 9 ya. Food by car plane. Food ya ini yang pertama yang current, ini yang next bike ya, kemudian yang current lagi bike ya, kemudian food karena ini previous ya, previous, kemudian plane karena ini sampai dengan n, dan yang terakhir plane lagi. Kenapa karena plane lagi? Karena ada perintah current di sana. Ya, ini ada perintah current. Ya, ini untuk posisi pointer. Berikutnya yang 10 di sini mencari elemen array dalam sebuah sebuah array buah. Mangga, apel, pisang, kedongdong, jeruk ya. In array, kita gunakan in array perintahnya. Kenapa harus menggunakan in array? Karena di sini kita cari yang namanya kedongdong. Apakah kedongdong ada di array atau tidak? Kalau ada, maka akan dicetak array buah ada di kedongdong sini. Kalau tidak ada, berarti ya kedongdong tidak ada di array di array di buah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, yang 10 mana ya? Yang 10. Nah, ini dia yang 10. Ya, ada buah kedongdong di sini. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada buah kedongdong di sini, artinya dalam array buah tadi tidak ada namanya kedongdong. Termasuk kalau K-nya diganti menjadi kecil ya. K-nya diganti kecil juga sama ya, artinya tidak ada kedongdong sini walaupun di dalam array-nya ada. Ya. Ini yang 10, ini yang 11 ya. Memanggil fungsi tanpa parameter dan tanpa return value. Kita contohnya adalah cetak ganjil dari 1 sampai dengan 100 ya. Ini kita ambil nilai tengahnya ya, modulus 2 ya sama dengan 1. Kita coba ya, cetak ganjil ya, kita coba hasilnya seperti apa yang ke-11. Oke. Nah, ini ya, jadi akan mencetak bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 terus sampai dengan 99. Ya, ini yang untuk mencetak dari 1 sampai dengan 100 ya. Jadi di sini diambil nilai ganjilnya ya, nilai ganjil. Bagaimana dengan yang ke-12 ya? Oke, ini cetak ganjil ya sama ya. Ini ya bilangan ganjil dari A sampai dengan kita coba ya. Kita coba saja di sini. Ini yang ke berapa ya? Ke-12 ya, ke-12. Ya, hasilnya begini 11, 13, 15, 17. Ini ganjil dari 10 sampai dengan 50 ya. Ini ya. Awal, akhir ya pemanggilan fungsinya di sini 10 sampai dengan 50. Jadi ini mencetak rumusnya dulu, kemudian nilainya ada di sini. Ya. Kemudian yang ke-13 ya, berikutnya untuk menentukan luas lingkaran ya, 10 luas lingkaran dengan jari-jari ya, ini sama ya. Ini kita klik sini hasilnya ya. Luas lingkaran dengan jari-jari 10 adalah 314. Ya. Oke, yang berikutnya yang ke-14 di sini tambah string. Stringnya di sini adalah STM IGMI Cirebon. Nah, ditambahkan string di sini ya, nambahkan string
ya. Ini function ya, ini masuknya ke dalam function ya, ini function nih. Ya, maaf function ya, ini dari mulai yang 11 ini ya function semua, ini function, function ya. Bagaimana menambahkan stringnya sekarang? Kita tambahkan string ya, tambah functionnya itu adalah Cirebon. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah ya, oke ini 14. Nah, hasilnya ya STMIC ya STMIC Cirebon ya, dari ini STMIC hasilnya ya, string dari STMIC ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang ke-15 ya, by reference ya, kita coba tambahkan yang by reference itu seperti apa ya. Ini yang 14, ini yang ke-15, ini berdasarkan reference. Nah, kalau yang reference nanti hasilnya seperti ini, STMIC Cirebon ya, yang berikutnya STMIC Cirebon. Kalau tadi ya berdasarkan bukan berdasarkan reference ya. Ya, kalau yang tadi berdasarkan value. Jadi kalau berdasarkan value jadi balik lagi ya nanti ke STMIC kembali. Kemudian yang berikutnya luas lingkaran. Ya, luas lingkaran menggunakan get define di function. Ya, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya. Ini yang ke-16 ya. Nah, ini ya. Ini dengan menggunakan apa namanya? Function ya, ini yang 16 ya. Function get define function ya. Get define functionnya kita ambil. Ini yang ke-16 hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, ini. Terus functionnya sampai banyak ya, sampai kurang lebih ada berapa ya functionnya di sini. Ya, luas lingkaran nah, semua get define dari function ya. Wah, ini banyak sekali ya, image sampai dengan nah, terakhir di sini adalah luas lingkaran ya, 0. Karena apa? Karena ya ini ditampilkan get functionnya dulu ya, jadi tampilin dulu semuanya ya sampai dengan 1348 function ya arraynya. Ini karena perintah get define function. Jadi kalau nggak mau ditambahkan ini ya nggak usah dituliskan lagi ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir ini adalah read data ya, exif ya, function exist ya, function exist. Coba kita dites ya di sini hasilnya seperti apa. Ini yang terakhir yang ke-16 ya. Yang ke-17 maaf ya. Fungsi exit read data ada di dalam PHP ya. Ini untuk latihan kita hari ini ada 17 latihan kita hari ini ya. Silakan nanti dicoba ya oleh Anda. Kemudian pastikan screenshot-nya ya sebagai latihan nanti sertakan di Indigos ya. Kumpulkan di Indigos screenshot. Jadi screenshot tuh ya ini adalah screenshot ya, ini screenshot ya, ini screenshot. Ya, kemudian yang latihan yang sebelumnya yang pertama yang gimana yang pertama ya ini screenshot-nya ya, ini juga harus ditampilkan ya. Kemudian pastikan jawabannya jangan disimpan di apa namanya di YouTube ya. Jadi di komentar di YouTube cukup nama NIM dengan kelasnya saja. Baik, saya kira untuk array dengan function cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan kita pada materi selanjutnya pada pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.